tersesat tapi di jalan yang benar. Sebelum gua bahas yang ke attitude, ke knowledge dan teknik. Ya kalau lidah lu gak pasti bahasa Inggris ya gunting penipis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Wang Sairawan. Konten kali ini luar biasa nih. Gua ngedatangin tamu gua ini di per jamnya bisa nyampe 5 juta. Jadi luar biasa. Gitu-gitu. Luar biasa seperti biasa ngobrol santuy sekitar kerjaan gua. Jadi lu mau tahu sekarang ini gua lagi sama siapa? Oke Mas. Apa kabar Mas? Covid. Ya. Jadi gua sudah sama Mas siapa sih? Kenalin dulu Mas. Gua Yes dong. nama Instagram aja ya. Nama Instagram apa? Gua ngenalin diri gue sesuai ID Instagram gua aja. Yo dong. Fajar_domdom. Fajar Domdom. Jadi lo bisa cek Instagramnya Fajar Domdom. Yo dong, follow dong harus itu. Apa kabar deh? Apa kabar Mas? Apa kabar Mas? Baik. Baik. Sejauh ini baik. Jadi, tapi Gak tahu kedepannya bakal kayak gimana. perasaan hati sekarang gimana? Lagi standar lah. Lagi standar 1, standar 2. Standar 1 belum kencang. Oh, baru standar 1. Mas Fajar ini adalah pekerjaannya sama seperti gua, tukang cukur alias barber. Jadi Mas Fajar ini stay di mana Mas? Stay di, boleh nyebutin? Boleh lah, itu kan brand dulu. Stay di. Permisi bang, Iya. ya. Oh, iya, Bang. Iklan. Boleh bang, silakan. Gaskot. Oke. Apa nih? Ya dirasain aja lah. Makasih Mas. Oke. Berapa? Udah ada uang tipnya, ditransfer aja langsung. Oh, siap. Maaf ya ganggu ya bang ya, maaf ada ganggu ya. Oke, makasih bang. Stay di mana Mas? Gue stay di Guapo Barbershop di Bogor Utara. Masih di Bogor. Masih di Kota Bogor ya? Iya. Jadi kembali lagi nih temanya ngobrol santai sama Mas Fajar. Intinya gua akan korek-korek Pak Fajar sampai Kali dikorek. Oke Mas Fajar, jadi kita kan seorang barber ya. Iya. Sepengetahuan Mas Fajar belajar di mana? Gua pertama ya biasalah standar otodidak. Otodidak. Yakin otodidak lo? Belajar secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Iya. Tapi punya guru dong. Pertamanya guru gua tidak langsung. Gue tidak mengklaim mereka guru. Oke, tapi kita belajar sama mereka ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Apa perbedaannya nih antara gue belajar otodidak sama belajar ada gurunya? Perbedaannya di mana? Belajar tanpa guru. Iya. Kita tidak mengklaim mereka guru. Nah, Kalau kita salah, otomatis si guru tidak bisa disalahkan karena gua gak mengangkat dia guru. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas kesalahan kita. kesalahan gua. Gitu. Nggak bisa gitu bro. Karena menurut gue ya, satu kelas itu nggak ada yang pintar. Apa? Satu kelas, satu sekolahan yang belajar itu nggak ada pintar semua. Contoh misalkan guru nerangin A B C D, si Udin, si Udin aja ya kita. Si Udin pintar, si Asep belum tentu pintar kayak Udin. Iya. Apakah si Asep yang bodoh itu akan menyalahkan gurunya? Enggak kan, tentu tidak kan. Pelajarnya sama kan. Orang tuanya si Asep bisa. Ini gurunya gimana sih? Oh, Ngajarin anak gua. Ya bisa, berarti orang tuanya si Asep tuh. Oke Mas, kita kembali lagi ke pekerjaan kita, seorang barber. Udah berapa tahun Mas bergelut di industri ini Mas? Gua bergelut di industri ini secara Bogol gak gelutnya? Iya. Secara apa ya? Secara benar Yes. dari knowledge terus prakteknya
3 tahun ke belakang. Kalau bicara knowledge pasti ada attitude. Kalau udah ada bicara attitude pasti ada teknik. Yo, Wah, sebenarnya sih gua nggak harus bahas ini dulu nih. Tapi ya udah enjoy aja. Santai. Enjoy aja. yo, Jadi, lo asli mana? USA. USA. Orang Sunda asli. Oh, USA. Asli. Di sini kan ya? Keren ya? Yo, Tasik men. Iya. Keren juga itu. Iya. 3 tahun berarti ya. 3 tahun lo belajar yang sesungguhnya gitu ya. Mulai barbering dengan benar. Sebelumnya kalau ditanya ya lu lagi apa yang lu lakuin? Gua gak tahu jawabnya apaan. Kan nyukur ya? Apa? Nyukur rambut ya, potong rambut. Iya, setiap gerakan dalam memotong ada namanya. Berarti itu teknik ya? Iya. Teknik ya. Jadi gua nyukur just nyukur aja, gua gak tahu apa yang gua lakuin. Makanya gua gak menemukan feel-nya dalam pekerjaan ini. karena gua tidak tahu apa yang sedang gua lakuin. Makanya gua gak menjiwai, gak dapet feel-nya. Itu teknik ya, jangan dulu ngebahas ke teknik Iya, ya. iya. Itu ntar terakhir gua simpan itu gua kemas dulu. Jadi lu total terjun atau menggeluti industri ini berapa tahun? Gua mulai nyukur secara gue profesional, jadi bayar maksudnya dari 2012. Dari tahun 2012. Secara profesional ya, karena kita jual jasa di orang bayar ya, itu dari 2012 Menghasilkan ya. menghasilkan. Awal lu berkarir di industri ini, apa kalau sebelum kita ngebahas yang 3 tadi, itu kan pasti dari tahun 2012 berarti kan ada tahun-tahun yang lalu tuh lulus sekolah atau kuliah dulu, atau lu langsung motong rambut atau gimana? Karena pengaruh lingkungan. Memang di USA itu Banyak. di USA itu banyak ya? Banyak. Sekampungan lo. Iya. Apa Ada yang ada- dari keluarga gue juga kan, ada yang beberapa yang jadi barber. Oh gitu. Jadi keturunan ya? Bisa dikatakan begitu. Apa karena lu udah terlalu banyak yang dokterin, jadi lu jadi barber, harus tukang cukur gitu? Pilihan terakhir sih. Tersesat tapi di jalan yang benar gitu. Lu dengar nggak? Tersesat tapi di jalan yang benar. Yoi. Jadi menurut lu udah merasa benar jadi tukang cukur? Ya sejauh ini ya. Sejauh ini benar ya? Untuk saat ini yang gua rasain, gue bisa ngebanggain profesi ini gitu kan, karena ya hasil proses itu tadi. Proses ya? Iya. Waduh, jangan lupa berproses tuh. Ini berarti lu langsung praktek dong? Yoi. Nah, seberapa sulitnya sih lu praktek langsung tanpa ada yang ngasih tahu atau tanpa ada yang ngarahin? Ya sulit lah. Pertama dihadapkan dengan nyukur, belum tahu permasalahan yang kompleks di rambut kan. Kita cuma ngambil satu acuan model. Kalau sekarang spiky gitu. Spiky ya. Setiap gua nemuin orang, pas gua belajar ya gua cukur gitu aja, gak peduli cocok apa enggak rambutnya kan. Karena kita mengandung adat ketimuran, orang banyak merasa tidak enak, ya bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Ya, iya. Nah, oke dah, itu mungkin masa lalu lu, bro. Iya. Nah, untuk saat ini lu stay di Guavo Barbershop. Iya. Dan lu udah punya penghasilan khusus kali ya? Udahlah buat penghasilan untuk mencukupi kebutuhan gua gitu kan. Iya, kebutuhan kita sendiri. Iya. Nah, lu banyak belajar di mana tuh? Setelah ya kata lu tadi, lu baru tahu barber yang sesungguhnya 3 tahun dari 3 tahun ke belakang X ini ya. Iya. Maksudnya, nah dari mana? Sebelum gua bahas yang ke attitude, ke knowledge dan teknik. Ya gua belajar dari komunitas gua lah. Emang orang macam lu punya komunitas? Iya. Emang ada yang ngaku gitu? Ada yang ngaku gitu? Ngaku soalnya gua terdaftar sebagai membernya. Mudah-mudahan ya. Gua terdaftar sebagai member resminya. Gua di situ banyak kebuka
wawasan gue bahwa segmen rambut itu luas segmennya. Ya, banyak yang harus kita eksplor. Ya, gue makin penasaran, terus makin suka kan. Sama profesi ini ya, Iya. sama industri ini. Bicara tadi teknik knowledge attitude, seberapa jauh lu mengenal tentang knowledge barber? Sekarang sih gue, buat pribadi gue sedikit lebih tahu kan tentang profesi ini. Sejauh mana lu mengenalnya? Itu menjebak, pertanyaannya menjebak. Bukan menjebak, bro. Iya, bro. Kita kan bicara knowledge, jadi kan Iya. contoh misalkan lu kita bahas tentang misalkan lu tahu dari model-model, lu tahu kan. Tadi lu bilang kan dari awal gua cuma motong spek Iya. ya. Ya sejauh mana tentang pengetahuan lu di industri ini, sejauh mana knowledge barber? Contoh untuk teman-teman kita. Alhamdulillah gue udah gak bilang gunting sasak ya. Itu hal-hal simpel. Gunting sasak. Iya. Nah, apa sih gunting sasak? Nah, teman-teman selalu bilang gunting sasak ya. Sebenarnya gini bro. Kalau sisir sasak ada. Yes. Gimana ya? Kurang tepat aja sih menurut gua. Salah aja. Kalau kurang tepat terlalu kompromi. Enggak, iya. Maksud gua gini bro. Kurang tepat. Kalau orangnya yang mau belajar, tapi Iya. kalau misalkan orang yang nggak mau Batu. belajar, salah. Iya salah. Ngerti ya? Iya. Kalau misalkan gue mau belajar nih, ini gunting sasak ya, mau kompromi kan, mau belajar. Gue baru bilangnya, wah ini kurang tepat bro. Nah, Kalau dia dikasih tahu masih batu gimana tuh? berarti lu nggak mau tersesat di jalan yang benar. Jadi biasakan dengan hal yang benar. Nah, oke, tadi bicara gunting sasak. Untuk penyebutan yang benar apa mas? Ya kalau lidah lu gak pasti bahasa Inggris ya gunting penipis aja. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Opsinya ada dua, ada versi internasional Inggris. Nah, ya Ada. kayak internasional ya. Iya. Sama versi kita, Iya. orang Indonesia. Iya. Berarti kalau misalkan orang Indonesia kayak gua nih, lidahnya susah ngomong pakai bahasa Inggris. Apa mas kata-kata yang tepat untuk gunting sasak yang tadi? Bahasa internasionalnya Thinning scissor kan. thinning scissor. Walaupun ditranslate ke Indonesia gunting penipis juga. Gunting penipis ya. Jadi untuk perkataan yang benar dan tepat itu adalah bukan gunting sasak, Gunting gunting penipis. penipis. Hal kecil. Hal kecil yang perlu yang sering diremehin banyak orang. yes, yang sering teman-teman bilang pun ini gunting sasak mang, pengen sasak. Kata-kata sasak itu adanya disisir, Sisir sasak ada. disisir, bukan digunting. Tanya deh sama orang-orang salon. Nah, Ada gak sisir sasak? Ada. ada buat nyanggul. Nyanggul. Buat dreadlock kan dikusutin dulu pakai sisir sasak. Yes, bisa ya buat dreadlock ya pakai disisir sasak. Ada nggak hal-hal kecil yang lu tahu lagi selain gunting sasak yang tadi? Itu sih kayaknya Itu doang ya? hal yang kecil yang sering diremehin. Yang sepele. Anggap sepele. Padahal itu ya apa ya, mencerminkan barbernya sendiri ya. Untuk wawasan di luar barber mas, contoh kan tadi nggak mungkin dong kita tamunya profesor semua, Iya. pengusaha semua, dan kita pun nggak tahu dia tuh siapa sih yang mereka tuh atau kenal pelanggan kita tuh nggak tahu profesinya apa, seperti apa. Untuk cara mengatasinya itu masuk knowledge juga, wawasan juga. Bagaimana mas? Ya usahakan kita membangun komunikasi dulu lah. Membangun komunikasi. Iya. Contoh biar Ya teman-teman kita tahu. bahas bisnis lah, basa-basi busuk itu walaupun gak penting gitu. Sorry gua ralat. Walaupun kecil tapi itu penting. Nggak bisa dicontohin nih. Tinggal di mana nih? Wah, Pulang oke. kemana? Pulang kemana? Habis Terus kerja. satu. Orang sudah nama someah ya. Someah. Kudu someah. Lu kudu someah jadi tuan cukup. Walaupun terkadang malas juga gitu kan. Oh ya demi pekerjaan ya berarti harus totalitas. Kalau lu udah terjun, lu harus totalitas di dunia ini. Iya. Di pekerjaan yang lu sukai. Kecuali lo belum suka.
Ya kalau lu belum suka berarti belum mencintai Iya. pekerjaannya. Berarti ada masalah sama lu. Masalah kejiwaan mungkin. Iya, ada masalahnya di lu, bukan di bos lu, bukan di partner kerja lu, bukan di tempat lu, bukan di customer lu. Masalahnya ada di Lu semua. sendiri. Karena gue gini, gue kan ikut forum Porno Mas. forum Facebook lah gitu kan. Oh ya. Orang sepi ngeluh, orang rame pamer kan. Kan siklus dunia emang kalau nggak sepi ya rame gitu kan. Pasti. Itu maksud gua ngapain dikasih tahu ke orang Ya mungkin dia pengen wow Mas. dengan Cara ya dengan lu mengumbar kesepian lu. Saya buang-buang energi menurut gua. iya intinya gini sih. Kalau lu nggak suka berarti lu nggak cinta. Ada masalah sama lu. Ada masalah sama diri lu sendiri. Kalau mau terjun ke dunia lu yang lu sukai, ya lu harus totalitas. Ada masalah Sama lu, sama lu. bukan sama orang lain ya. Oke, tadi kita udah bahas satu knowledge. Habis knowledge kita langsung ke attitude. Ini gua kasih gambaran atau contoh yang benar pengetahuan Mas Fajar. Bingungnya gini Mas, karena di Indonesia ini belum ada pakem Mas. Enggak, belum Misalkan ada standarisasi Standarisasi. secara nasional. di barber luar itu Udah ada. udah ada. Karena pemerintah ngambil sikap itu kan, ngambil Untuk ya kebijakan kebijakan untuk provinsi kita. standar di Itali gini loh, standar di Inggris gini loh. gini loh. Indonesia kan belum ada. Nah itu Mas, makanya kita mau bicara panjang lebar pun, menurut lo kayak gimana Mas? Ya jangan mengkambing hitamkan pemerintah. Kitanya aja yang nggak mau belajar gitu kan. Kitanya aja yang gak mau belajar. Jadi intinya memang Jangan nyalahin orang dah gitu kan. jangan nyalain orang. Oke lanjut, itu segelintir kata-kata yang lo anggap enteng tentang gunting sasak ya. Iya. Lu jangan jauh-jauh dulu kan. Iya, jangan jauh-jauh dulu. Kalau lo pengen lebih tahu, silakan aja DM, jangan ke gua, aja ke dia. Itu perkataan yang tepat, yang benar. Lu jangan bilang gunting sasak. Walaupun lidah lu susah untuk mengatakan atau mengucapkan pakai bahasa Inggris, lu bisa katakan dengan gunting penipis. Kalau misalkan lu bisa pandai ngomong bahasa Inggris, lu bisa bilang tinning shisha ya Mas. Iya, iya. Ya, jadi belajarlah dari hal kecil dulu. Kedua nih, attitude. Sejak seberapa jauh dan lo mengenal industri ini, barber dan attitude Mas. Attitude. Ya gua attitude menurut gua ya. Yes, betul. Kalau attitude menurut gua adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau deskripsi attitude itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti clipper ya just buat nyukur aja kan, nggak bisa buat ngetrim, bener nggak? Kalau attitude secara deskripsi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selain itu, Kayak clipper overcomb, cuma si clippernya diganti sama trimmer. Banyak tuh kan, karena clipper cenderung agak berat, banyak yang menggantikan pakai dengan trimmer. paham nggak maksudnya? Jadi gini, Masa gak paham tuh kan cukur? seharusnya Menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada sesuai fungsinya. sesuai fungsinya. Contoh, kita mau menggunakan teknik jangan dulu. Contoh, kita mau menggunakan clipper sama sisir ya. Itu attitude dalam Bekerja. bekerja. Benda yang menunjang pekerjaan kita. Jangan sampai lo motong rambut clipper tapi diganti dengan trimmer sama sisir. Itu kan kurang tepat, Bro. Iya, menurut Deskripsi attitude attitude. menurut gua gitu kan. Jadi kalau misalkan mau motong rambut, menggunakan Alat-alat yang sesuai fungsinya gitu kan. Gua bahas tadi attitude yang menunjang, alat-alat yang menunjang pekerjaan kita, ada kan attitude-nya. Kalau attitude kayak lain lah, ngalir aja kan. Semua pasti bisa kok. Kayak kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, pasti masa nggak tahu kan nempatin bahasanya kayak gimana. Jadi intinya attitude itu selain berperilaku dengan baik, kita juga sebagai tukang cukur bisa menempatkan
alat-alat atau tol, jalan tol kali. Alat-alat itu dengan sesuai fungsinya. Sisir juga kan, sisir banyak apa? Fungsinya. Fungsinya. Banyak fungsinya, banyak bentuknya. Banyak jenisnya. Kalau kita gak tahu fungsi benda sebenarnya kan kembali lagi. Masa lu gak menggali tentang profesi lu sih? Masa lu mau stop di level lu yang sekarang kan? Gak mau upgrade apaan gitu kan? Upgrade bro. Ya untungnya buat kita juga kalau kita nggak upgrade skill knowledge kita kan, untungnya bukan buat orang lain. Untuk kita diri kita Investasi sendiri buat ya. kita juga kan. Satu lagi nih, upgrade teknik. Barber dan teknik. Setelah Mas Fajar ini berkecimpung di industri barber dari 2012 sampai sekarang, sejauh mana Mas mengenal industri ini barber dengan tekniknya Mas? Teknik, ngebahas teknik ya? Iya dong, terakhir nih, kasih contoh dari hal kecil dulu. Iya, hal kecil. Hal kecil kita bahas, nggak usah gede-gede, makanya Yang level nanti. hal kecil yang sering diremehin, boleh gak? Ya boleh lah, orang kita ini channel gue ya boleh aja, merokok aja boleh. Hal kecil yang sering diremehin sama seorang barber, Ya, apa tuh? parting. Parting itu perlu sangat menentukan hasil keseluruhan dari guntingan lu kan. Itu parting termasuknya teknik. Teknik Fungsinya sangat berpengaruh lah buat model yang kita bikin, sangat berpengaruh. kalau kita nggak pakai parting berarti acak-acakan. Analoginya kan, Yes, analoginya ya. Lu Yang masih akal. lu mau bikin kemeja, masa lu polanya pola bikin kaos kan? Mungkin lu tahu ini lagi bahas barber tapi kita mencontohkan sama yang keseharian yang sering Iya. ya. Contoh misalkan lu mau jahit apa tadi? Kemeja Kemeja tapi pakai otomatis polanya pola kemeja, Kemeja. gak mungkin pola kaos. berarti di satu model itu beda-beda dong. Beda-beda parting. Iyalah, soalnya kan rambut orang beda-beda. Kalau misalkan kita mau gunting ini, parting beda dong. Misalkan spike nih kita ngebahas spike. Yoi. Nah, kan ini flashback ke Iya, lu juga. Dulu lu pakai parting nggak waktu gunting parting? kagak. Ngapain lu? Mana tahu lu parting. Terus setelah lu cobain lagi guntingan spek yang nggak pakai parting, spek yang nggak pakai parting, terus pakai parting gimana? Kita kalau pakai parting lebih presisi, terus memudahkan cara kerja kita juga. Tuh, parting sangat penting. Ya mempermudah. Iya. Dan hasilnya pun ya. Tapi benar. Kalau benar otomatis bagus. Kalau bagus belum tentu benar. Ya hasilnya pun masih benar ya. Iya. Ada contoh yang lain selain parting yang sekiranya teman-teman selalu cuekin. Di masalah teknik, Ya. pengguntingan penting juga itu. Masalah teknik pengguntingan. Contoh apa? Contoh. Gua dulu sebelum mengenal nyukur dengan benar lebih fokus ke ini aja, samping taper aja, bagian topnya gua abaikan, padahal itu Yang akan menentukan sebuah model atas styling. pertama itu. Hah? Terus mahkotanya kan bagian top, Yes. orang nyisiran atasnya bukan sampingnya, kecuali ya disisir klasik long trim gitu lah. Dulu gua atasnya gua nomor sekian lah gitu, yang penting samping belakang oke. Padahal itu poinnya sangat Nah, apa tuh? menunjang banget. Gua pernah gitu kan motong bagian top tanpa teknik, ininya bagian sininya tuh hasilnya Crown ini ya. ini top Oh, ini top. Ini kan crown. top crown gitu kan, Atau crown ya. Ha. gak simetris. Itu karena nggak menggunakan Teknik. Tuh. Sekarang Sekarang gua menggunakan teknik. Gua jadi rambut mau pakai
produk kayak pomade, rambut mau basah, rambut mau kering, tidak mempengaruhi modelnya, bagus-bagus aja gitu kan. Sangat penting ya. Sangat penting. Ini hanya contoh kecil yang mungkin kita abaikan. Dari mulai tadi lo bilang gunting sasak, terus lo menempatkan sesuatu benda tidak pada tempatnya, dan yang ketiga parting dan guntingan. Jadi kalau misalkan lo jadi seorang barber, mungkin nih pandangan gua nih, gua sih masih awam ya, masih polos gua. Kalau lo mau jadi barber, lo harus menguasai itu mungkin nih, yang tiga itu. Iya. Harus ya. Ya kalaupun orang itu males banget kan menguasai, minimal lu tahu itu kan. Iya, kalau misalkan lu tahu ya pasti menggunakan. Jadi ada istilah gini, ada pepatah lah. Pepatah ya. Pepatah sama Pak JR. Kalau kita udah baca 10 buku, kita paling pintar, ngerasa paling pintar. Kata siapa? Ada pepatahnya. Kalau baca 100 buku, kita itu paling bodoh. Kok bisa? Merasa paling bodoh karena ya semakin tahu, kita semakin tahu yang benar, kita semakin takut melakukan yang salah. Jadi intinya, semakin lu tahu industri ini, semakin lu mempelajarinya, maka lu akan takut salah. Jadi intinya barber itu apa? Udah tahu barber itu apa, pasti kita tahu pekerjaan kita apaan ya. Nah, barber itu apa? PR. Nggak dibahas di sini, mungkin nanti dibahas. Kalau lu pengen tahu lagi DM Fajar, dan IG-nya Fajar_dom. Oke, seperti tadi yang gue bahas, dari mulai Mas Fajar 2012 sampai saat ini di sini jadi seorang barber, mulai dari tidak tahu teknik, knowledge dan attitude. Sekarang Mas Fajar sudah tahu dan berusaha lebih tahu lagi. kalau itu ya tetap tadi, semakin orang tahu maka dia akan cari tahu yang lebih lagi. Sejatinya profesi sejatinya itu apa kan? Nah itu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Setidaknya kalau lu nonton video ini, lu jangan bilang gunting sasak lagi. Paham? Iya. Oke. Di video kali ini mungkin cukup sekian, dan terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai dari awal sampai akhir. Mas Fajar, kembali lagi ke Mas Fajar nih. Ini video ini udah mau berakhir, Mas. Iya. Lo ada unek-unek, lo dendam sama siapa? Iya, terus Ya, pesan-pesan terakhir dan bla bla bla. Ada nggak, Mas, buat teman-teman? Terserah lo mau bilang apa. dewakan proses. Kita harus mendewakan proses, jangan mendewakan minat atau passion kita gitu kan. Karena kalau lu mendewakan minat, passion lu, pekerjaan apapun lu gak bakalan dapat yang sesuai minat lu, sesuai passion lu. Kalau lu mendewakan proses, lu pasti bakal menemukan minat yang lain, passion yang lain. Khususnya kita yang profesi barber, kalau sepi jangan ngeluh, kalau rame jangan dipoto, bawa kursi lu banyak rambut. Intinya lo mau sepi, enjoy aja. Dan sekalipun lu rame, lu jangan dipamerin, lo nggak ada faedahnya, bro. Tapi kalau doi senang ya itu hak lo. tapi malas juga sih. Iya, gimana ya? Menurut gua ya buang-buang energi. Lu jangan kelihatan bego di forum Facebook tentang barber. Lu pengen nyari tahu sesuatu, googling aja dulu. Jangan langsung nanya ke forum. Lu kelihatan bego banget. Jadi intinya sebelum lu mau bertanya ataupun mau mengkritik orang, pelajari dulu. Ya minimal kalau lu males nanya sama orang atau lu malu nanya sama orang, Googling aja dulu gitu.
itu jalan pintasnya maksud gua. Iya. Kalau di Google udah gak ada jawaban, lu boleh nanya. Jadi intinya gitu, lo harus mendewakan proses karena setiap manusia hidup itu tidak ada yang instan. Tetap harus berproses. Ayo kita mendewakan, bukan. Jadi ini beda tuh. Ayo kita mendewakan proses, Jan. Oke, Mas. Thank you ya, Mas. Iya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.